Halo, selamat pagi anak-anak kelas 6 dimanapun kalian berada. Semoga kalian tetap selalu semangat, dalam kondisi sehat, selalu berupaya untuk belajar terus di masa pandemi. Kita belajar di era industri 4.0, di mana pembelajaran di era 4.0 itu mengajak kita untuk belajar dengan teknologi. Bagaimana tidak? Karena kita dipaksakan untuk belajar dengan teknologi. Sekarang di Jawa Timur masih PPKM, pembatasan wilayah. Kita tidak bisa aktivitas secara maksimal, kita tidak bisa tatap muka, apalagi pandemi ini masih ya seperti itulah. Anak-anak sekalian, belajar dengan cara daring memang mungkin kalau kita tidak terbiasa, maka kita akan merasa bahwa nggak enak ya, enak bertemu langsung, bisa bertatap muka langsung, ketemu gurunya, bertemu dengan teman, bisa sambil bermain. Tapi kalau pembelajaran secara daring, kita susah sekali nggak bisa bertemu secara langsung. Tapi anak-anak sekalian, kita sekarang sudah diajarkan oleh keadaan, di mana kita harus bisa menyesuaikan hidup kita dengan teknologi. Dengan kita seperti ini, kita bisa belajar jauh lebih banyak daripada kita belajar pada saat di kelas. Kenapa dikatakan begitu? Kita bisa belajar tentang manapun. Kita bisa cek di Google, kita bisa cek di YouTube. Namun, itu semuanya saya yakin akan terkalahkan dengan satu hal, yaitu keinginan. Sampai detik ini belum banyak siswa-siswa di Indonesia itu yang memiliki keinginan untuk bisa. Rata-rata, mereka hanya belajar untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Bukan ingin belajar tentang sesuatu hal sampai bisa. Bukan belajar tentang sesuatu hal sampai dia mahir. Bukan ingin belajar tentang sesuatu hal atau apapun itu sampai dia kuasai. Tetapi dia hanya melaksanakan kewajiban sebagai seorang siswa untuk belajar. Yang dia mau hanya nge-game, yang dia mau hanya melihat YouTube, itu pun YouTube yang berisi tentang candaan. Atau YouTube yang berisi tentang game. Hanya begitu-begitu saja. Kita tidak pernah berpikir lebih dalam. Contoh, kalau kalian ada yang penggemar game, kalian nggak berpikir bagaimana game itu dibuat. Bagaimana cara membuat game itu. Bagaimana game itu bisa laku dijual. Bagaimana bisa menghasilkan uang dari membuat aplikasi game itu tadi. Ini yang belum sampai terpikirkan. Baik, anak-anak semuanya, itu hanya sebagai pengantar sekilas saja. Bahwa kita tidak boleh bosan untuk belajar dengan kondisi begini. Ini memang sesuatu hal yang baru. Kita harus bisa menyesuaikan dengan cepat, bisa beradaptasi dengan cepat. Anak-anak kalau punya relasi teman yang dari Hong Kong, yang dari Singapura, dari China, dari Jepang, atau dari manapun, bahkan dari Arab Saudi, atau dari mana, kita sebenarnya sekarang bisa berinteraksi dengan mudah. Kita bisa lewat media sosial untuk berinteraksi, saling bertukar pikiran, saling mengerti suatu daerah. Itu kita bisa lakukan itu semua tanpa dibatasi oleh waktu dan ruang. Oke, kembali lagi pada keinginan kita yang kadang-kala kurang untuk itu. Pak Dani akan lanjutkan tematik pada pembelajaran keempat yang kemarin sudah sempat kita bahas. Kemarin kita sekilas membahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif dan secara generatif. Apa itu perkembangbiakan secara generatif? Perkembangbiakan dengan cara kawin. Sedangkan secara vegetatif dengan cara tidak kawin. Contoh yang secara generatif apa? Contohnya jagung, contohnya lagi mangga. Kalau yang secara vegetatif contohnya banyak sekali. Ada nanas, ada ketela, ada pisang, itu secara vegetatif. Baik, kita akan lanjutkan di pembelajaran yang keempat. Silahkan disimak bukunya nanti ya. Pembelajaran keempat berada di halaman tadi terakhir sampai 38 ya.
Oke, berarti pembelajaran keempat di halaman 39. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, namun ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Berdasarkan pengamatan sehari-hari, tuliskan beberapa manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup. Satu, yang pasti jelas, tumbuhan itu juga ada proses bernafas. Dia menghasilkan, dia menghirup CO2, terus menghasilkan O2. Ini hasil dari apa? Hasil dari fotosintesis. Atau apakah? Nanti silahkan dicari. Hasil dari apa sih? Tumbuhan itu bisa menghasilkan O2 dan menyerap CO2. Nah, sedangkan manusia, sudah kita pelajari bahwa manusia itu mengeluarkan CO2, menghirup O2. Asalnya O2-nya dari tumbuhan. Makanya makhluk hidup memerlukan itu tadi. Tuliskan manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam diagram berikut. Silahkan nanti kalian tuliskan. Mulai dari yang pertama ini, apa? Kedua apa? Ketiga apa? Lalu keempat dan kelima apa? Ini saya tulis sebagai task 1. Tugas 1. Manfaat dari tumbuhan. Selanjutnya, tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila? Iya, itu pengamalan nilai-nilai Pancasila. Di pelajaran 1 yang awal itu hari Senin, kita sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan membuat catatan pada diagram. Kamu juga sudah mengumpulkan informasi yang ada dalam bentuk tulisan. Buka kembali diagram itu, perkembangbiakan jagung, dan baca dengan saksama. Silakan nanti kalian buka terus dibaca. Paragraf 1, itu bunyinya, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di wilayah Indonesia. Contohnya penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ide pokok dari kalimat dari teks itu tadi nih, jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Lalu kesimpulannya, jagung itu sangat penting di Indonesia. Kalau dijadikan makanan pokok kan pasti sangat penting. Ini kesimpulan. Jadi kalau kita mau menarik sebuah kesimpulan dari teks, begini caranya. Tentukan ide pokoknya dulu. Setelah ketemu ide pokoknya, baru tentukan kesimpulannya. Oke. Amati dan baca isi tabel di atas. Apa pendapatmu? Tidak usah di sini. Lanjut pada teks kedua. Oh iya ya. Ini juga sama, tidak usah diisi, ini dipahami aja. Pada paragraf kedua, contohnya ini tadi. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanaman dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga setengah bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sepuntung bunga. Sebelum menjadi tongkol, dia itu adalah sepuntung bunga. Lalu ide pokoknya apa? Pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Seorang petani jagung memulai pembiakan, berarti ini pembiakan.
Tanaman yang dengan cara menanam biji jagung. Biji jagung. Intinya ini ide pokok. Lalu kesimpulannya apa? Pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Kesimpulannya berarti jagung berkembang biak dengan biji. Lanjut. Tumbuhan adalah sahabat kita. Menjaga tumbuhan sudah menjadi kewajiban kita semua. Dalam menjalankan kewajiban, terkadang kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama merupakan wujud penerapan dari salah satu sila Pancasila. Pahami lagi kelima sila Pancasila tersebut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amati kedua gambar berikut. Ini ada gambar ini, terus yang kedua ada gambar ini. Tulislah isi cerita masing-masing gambar di atas. Ini saya masukkan sebagai task 2. Tugas kedua. Buatlah cerita dari gambar 1 dan gambar 2 ini. Lalu nilai-nilai Pancasila, sila keberapa yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar tersebut? Ini lanjutannya task 2 ya. Lanjutannya task 2. Ini tuliskan nilai-nilainya sesuai dengan cerita yang sesuai dengan gambar itu tadi. Ceritanya kalian buat sendiri, lalu dari cerita yang kalian buat itu nanti nilai-nilai Pancasila yang terkandung itu apa? Berilah kesimpulan nilai yang sesuai dengan sikap sila ketiga. Sampaikan kepada kelompokmu, ini nggak perlu disampaikan pada kelompoknya, tuliskan aja nanti di sini. Lalu apa saja sikap yang telah kamu terapkan dan yang belum kamu terapkan, bagaimana cara memperbaiki sikap sehingga sesuai dengan sila ketiga. Di sini tuliskan sikap yang sesuai sila ketiga. Silahkan nanti dicari. Sampaikan hasilnya di depan kelas, kemudian serahkan pekerjaanmu kepada guru. Pekerjaan nanti dikirim melalui Google Classroom. Oke, saya lanjutkan. Kerjasama dapat memberikan manfaat bagi kita. Sebagai pelajar, kamu dapat bekerja sama dalam banyak hal, merawat dan menanam tanaman, menjaga lingkungan sekolah, serta menjaga kebersihan halaman dapat dilakukan bersama-sama. Sebagai sahabat manusia, tumbuhan banyak memberi manfaat. Salah satunya, manfaatnya adalah sebagai bahan makanan. Siti membaca pengumuman tentang harga penjualan kentang. Kentang adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Kenapa vegetatif? Karena tidak kawin. Yaitu dengan ubi batang. Siti memperoleh informasi tentang harga kentang di salah satu toko. Berikut adalah informasinya. Toko tersebut hanya menjual 50 bungkus untuk paket 1 kilo dan 75 bungkus untuk paket 5 kilo. Berapa uang yang akan diperoleh toko tersebut apabila semua paket terjual? Jika yang 1 kilo itu dijual 6.500, lalu yang 5 kilo dijual dengan harga 30.000. 30.000. Nanti kalian silahkan tuliskan di sini. Ini sebagai task 3. Tugas ketiga. Gampang sekali kan? Ada berapa bungkus? 50 bungkus, kali harganya ini berapa. Terus ada sekian bungkus, kali harganya ini berapa. Nanti ketemu, dijumlahkan, tuliskan. Lanjut. Kentang juga bisa dinikmati dalam beberapa bentuk produk. Ada yang berupa kentang goreng, ada kue, ada sambal goreng kentang, dan bahan keripik. Berikut adalah beberapa wilayah di Indonesia dengan jumlah penduduknya. Penduduknya ikut menikmati berbagai produk makanan yang berasal dari kentang. Ada Surabaya, Bandung, Medan, Bogor, Cirebon. Jumlah penduduknya sekian. Berapa jumlah penduduk 4 kota dengan penduduk terbanyak? Berapa jumlah penduduk 4 kota dengan jumlah penduduk terbanyak?
Yang mana penduduk terbanyak? Ini. Silakan. Ini nggak usah ini nggak apa-apa. Beberapa banyak penduduk Cirebon yang harus ditambahkan agar jumlahnya sama dengan penduduk Bandung. Berarti caranya Bandung dikurangi Cirebon. Jumlah penduduk Bandung dikurangi Cirebon. Ini bukan untuk tugas ya. Buatlah soal sehubungan dengan data di atas. Soalmu harus berbentuk cerita dan memiliki operasi hitung campuran. Mintalah salah satu temanmu untuk menjawab. Ini tidak usah dikerjakan, tidak apa-apa. Nah, ini yang sebagai task force. Siti kemudian membaca buku panduan. Negara Siti ingin tahu negara Asia Tenggara yang menghasilkan kentang terbanyak. Penerbit buku panduan yang dibaca Siti mencetak 1000 buku yang berisi 24 halaman. Setiap roll tinta mesin cetak dapat menghasilkan 6.000 halaman. Berapa roll tinta cetak yang dibutuhkan? Ini nanti dikerjakan ya, sebagai task force. Ya, untuk pembelajaran 4 sampai di situ aja. Tugasnya ada 4, tadi silahkan nanti diteliti lagi. Saya akan lanjutkan menjelaskan tentang tugas literasi numerasi. Sebentar. Saya akan share screen. Ini. Untuk hari ini, hari Jumat ini, kita pas waktunya numerasi ya. Berarti hitung-hitungan. Perhatikan ini. Ini masih sama seperti yang semula. 3 menjadi 7 ini diapakan, 6 menjadi 13 diapakan. Dari sini polanya udah kelihatan. 3, 6, 9, 12 itu tambah berapa? Tambah 3. Ini berarti 15, ini adalah 18. 3 ke 7. Ayo ini diapakan? 3 ditambah 3 tambah 1 kan? Berarti 3 atau 2 kali 3. 2 kali 3 tambah 1. Ini juga sama. Berarti 2 kali 6, yang bagian ini ya. 2 kali 6, 12 kan, tambah 1, jadi 13. Ini nanti juga sama. Jadi secara umum, rumusnya adalah 2N, 2 kali N. N-nya itu angka-angka ini. Kalau 9, ya tinggal ganti 9. 2 kali 9, 18 tambah 1, berarti ini 19. Yang sebelah sini 12, 2 kali 12 berarti tambah 1. Jadi 25. 2 kali 15, 30 tambah 1, 31 dan seterusnya. Rumus umumnya berarti ini. 2N, 2 kali N plus 1. Aturannya begitu. Jadi bilangan awal itu kalikan 2 atau 2 kali bilangan awal ditambah 1. Lanjut. Pernahkah kamu berkeliling alun-alun kota di daerah tempat tinggalmu? Pada peta kota di atas, di bagian tengah dan berwarna hijau merupakan alun-alun. Ada bagian tengah warna hijau, ini berarti daerah ini disebut alun-alun. Alun-alun itu lapangan yang sangat luas. Alun-alun merupakan lapangan terbuka yang luas dan berumput, dikelilingi jalan, dan dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat yang beragam. Di dalamnya juga terdapat beberapa fasilitas untuk kegiatan masyarakat seperti taman. Apakah kamu pernah melihat kolam ikan di taman yang ada di alun-alun kotamu, atau di rumahmu, atau kantor orang tuamu, atau bahkan di sekolahan? Sekolah tidak ada. Bentuknya lingkaran, pada kolam ikan cocok sekali berada di taman. Ini contohnya ya. Tali pembatas kolam, misalkan ada tali pembatas kolam. Lalu dengan demikian kita, jika kolam berbentuk lingkaran, kita kasih tali aja, tali seret begini. Lalu nanti tali dibentangkan, kita bisa tahu berapa panjangnya kelilingnya itu tadi. Namanya keliling. Masih berkeliling taman atau halaman. Kamu pernah melihat hal berikut? Lampu taman. Silahkan ini nanti dibaca, lalu dipahami, dikerjakan. Ini juga sama, dibaca, dikerjakan.
Ini praktikum ya. Nah, tapi hasilnya dilaporkan di sini, nanti dikerjakan. Nah, semua tugas-tugas yang numerasi ini nanti silahkan kalian bisa upload di Google Classroom. Akan saya beri linknya untuk ke sana. Baik, seperti itu sementara anak-anak pembelajaran untuk hari Jumat ini. Selamat belajar. Semoga kalian tetap selalu semangat. Sebentar lagi juga akan kita share video untuk ekstrakurikuler pramuka. Terima kasih, selamat pagi, sehat selalu.